Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Kali ini tim Ganjil Misteri sedang berada di daerah Limbangan, Garut. Jadi kali ini tim Ganjil Misteri akan mendatangi seorang wanita. Dia yang mengkoleksi ribuan benda-benda misterius. Konon benda yang ibu ini dapatkan, caranya itu tidak mudah gitu loh. Dan di tempat ini benda-benda tersebut dikumpulkan, jumlahnya itu hingga ribuan. Nah, ini suasana di depan lokasinya, dan kita akan bertemu dengan seorang spiritualis yang sudah janjian. Oh, ini dia. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, Ki, apa kabar? Kita dari ini Iya, alhamdulillah. ingin bertamu nih ke Iya. tempat koleksi-koleksi benda-benda bersejarah. Iya, Jadi, iya. bisa dijelaskan ini apa sih, Ki, sebetulnya, Ki? Kita sekarang alhamdulillah sudah nyampe, dan barusan saya udah meminta izin juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita itu memberikan salam buat karun-karun yang telah meninggal yang punya sejarah di sini. Ini auranya juga sangat sangat tinggi sekali ya. Alhamdulillah, insyaallah kita ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu museum Nyai Tanggulun namanya, yaitu yang dikelola oleh Ibu Arni Suhartini, seorang pemerhati budaya, seorang pemerhati barang benda-benda pusaka yang usianya ratusan tahun, mungkin ada yang nyampe ribuan. Insya Allah, mari kita sama-sama ke rumahnya Ibu Arni Suhartini. Ini juga di sini sudah mulai terasa ini bulu kudukun ini kalau di Sunda itu lisung buat menumbuk padi. Ini usianya juga udah lumayan tua, dan mungkin nah ini juga batu-batu yang kuno ini itu hasil dari penemuan-penemuan yang memang batu-batu ganjil, bukan batu hasil rekayasa dibelah oleh oleh alat modern. Ini asli dari ini sudah terasa bahwa kita sudah mendekati, dan insya Allah kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Depan pun udah disambut dengan Iya, benda ini ya, Ki? iya, disebut dengan benar. Dan kalau ada bisa lihat, ini juga udah kelihatan nampak karun-karun yang udah melihat. Salam hormat semuanya. Punten ngiring. Ya, inilah lokasi gerbang rumah Museum Nyai Tanggulun yang dikelola oleh Ibu Arni Suhartini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, aduh ada kidae. Wah, kalebet atuh. Inilah sosok seorang ibu yang gigih dan semangat untuk melestarikan budaya, melestarikan benda-benda sejarah yang ada di Limbangan ini. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu langsung, dan alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya. Inilah Ibu Hartini yang tadi saya bicarakan. Sekali lagi, seorang pemerhati budaya, pemerhati barang-barang kuno, barang bersejarah di Limbangan, Garut ini. Mangga, ulang kalebet baik. Mangga tuh kalau punten badai kalebet. Baru kalau mau ke dalam sebenarnya dulu. Iya. Ada etika yang harus kita Iya. secara turun-temurun bahwa masuk ke dalam ini. Ya, non. Ini mungkin kalau nanti adik-adik ataupun siapapun yang mau datang di sini, kita harus menghargai. Di sini banyak benda sejarah, benda karuhun, berarti kita juga harus menghormati karuhun dengan cara kita membuka sendal. Iya, bahwa karena emang ada sejarahnya dulunya gitu. Iya. Nanti di ngobrol sejarahnya. Iya. Siap. Ya, mangga. Mangga kalebet lah. Ki, di depan ini lagi yang pertama masuk apa yang ngerasain, Ki? Ini terasa bahwa banyak mistik-mistik yang memang barang-barang yang udah lumayan tua dan punya andil besar menjadikan Limbangan menjadikan kerajaan ini
Ini ada barang-barang zaman dulu sekitar usia ratusan tahun ada, ya. Tapi insya Allah di sini juga rasanya nyaman. Mereka juga bersaudara dengan kita karena kita datang dengan santun dan kita dengan senyuman begitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tidak, ya. Bisa langsung di sini aja dijelasin ini sakit apa? Ini udah disetel. Ya udah. Iya, iya. Langsung Sini. ya. Paling ya Bu. Udah langsung. Nah, ini ada benda pertama apa dulu dijelasin? Ya. Barangkali ini dulu ya. Ya boleh. Ibu, ini yang saya tahu ini adalah Batara Guru ya Bu, Ibu. Iya. Ini dari mana Bu tadinya Bu? Justru itu, ini mengapa kok ada patung Batara Guru di Iya. sini gitu? Ternyata yang membawa batu ini adalah menyebutkan bahwa ini ditemukannya di lokasi tersebut. Waduh, gitu. subhanallah. Ya. Tapi kita juga tidak tahu Iya, kebenarannya, cuman keasliannya. kita hanya mencatat data awal bahwa ini ditemukan di sana dan ini disimpan oleh masyarakat sudah lama sekali. Iya. Tapi katanya karena sudah tidak untuk apa Iya, fungsinya juga karena ada ketakutan juga untuk Iya. menyimpan yang pada akhirnya ya disimpan aja di sini, dititipkan di sini Iya, iya. gitu kan. Ini Jadi, kalian. Ya. Terus Bu? jadi ini hanya sebagai bukti gitu kan bahwa di Limbangan itu menyimpan berbagai macam peradaban. Gitu. Peradaban, Jadi, ya. dari mulai peradaban prasejarah mungkin hingga zaman Islam terus Zaman, hidup gitu. Jadi tidak berhenti Iya, Limbangan ini itu. ini gitu. mungkin zaman Batara Guru kan zaman sebelum Islam berarti ya. Iya. Iya, sebelum ya ini juga ini bahan bahwa memang kalaupun bukan asli tapi tetap ini adalah sejarah bahwa dia memberikan satu titik bahwa di Limbangan ada yang disebut Batara Guru dan ini adalah, dan walaupun ini tidak asli tapi yakin ini juga ratusan tahun udah jadi ini. Ini udah kelihatan. Kalau lihat batunya ya, Udah. kalau lihat batunya sangat tua. Sangat tua. Ini juga bahan bahwa di Limbangan ada yang disebut Gunung Batara Guru yang memang punya sejarah, punya andil besar mengangkat sejarah. Ya sejarah mungkin kesananya sejarah Indonesia ataupun sejarah dunia bahwa nenek moyang yang pertama yang datang ke daerah Limbangan Garut itu mungkin di sini mungkin ataupun di daerah mana yang Porongo. Pangerenan itu Pangerenan. kalau misalkan di sini ya, Iya. kita lihat bahwa setiap lokasi, setiap tempat itu memiliki peradaban. Jadi gini, di Kampung Pangerenan misalnya desa Iya, Pangerenan itu peradabannya sangat banyak sekali. Ada Prabu Siliwangi Nurus Bumi, Oh, iya, ada Eyang Bangkerong, ada Eyang Aki Sail, ada Eyang Raga Mulya gitu. Itu banyak sekali, pokoknya ada 125 makam karomah yang ada di Limbangan. Jadi Subhanallah. ketika saya teliti bentuk makamnya pun tidak sama gitu. Jadi iya. ada yang dengan satu tutungul, ada yang panjang 13 meter, ada yang bulat, ada yang panjang kotak gitu kan, ada yang seperti punden berundak gitu kan, ada yang kotak persegi, itu berbagai macam. Jadi kalau menurut pendapat saya ya mungkin tradisi pemakaman itu berbeda-beda gitu kan. Ada ini makam ini harus begini bentuknya, ini harus peradaban ini begini bentuk, tapi kita tidak tahu. Kita hanya menduga-duga. Ya, mungkin saja karena kenapa ada yang panjang, ada yang ini, mungkin saja sejarahnya beda-beda. Ini tahun 1000 sekian, itu mungkin atau begitu. Akhirnya budayanya beda dan ya terasa kita di sini kan kadang-kadang kita juga merasa kok ada wajah yang seperti gini di daerah kita. Berarti memang peradaban kita itu udah banyak gitu. Bu, alhamdulillah ini contohnya. Dan terus ini kalau misalkan ini contoh. Memang mungkin kalau kita secara arkeologi mungkin akan menyebutkan bahwa ini batu biasa aja. Tetapi kalau bagi saya karena artefak itu ada sisi, ada pegangan, ada fungsi, ada sudut-sudutnya gitu kan. Jadi kalau menurut pendapat ini bisa aja ini artefak. Kalaupun bukan, tapi ini adalah sebuah karya seni yang luar biasa gitu. Karena apa? Ini ada bentukan gitu, ada sudut-sudut segitiga dan hampir semua
banyak bahwa Limbangan itu menemukan sudut-sudut segitiga seperti ini. Jadi banyak, hampir lebih dari 12 batu-batuan semua memiliki sudut segitiga. Nah, berarti ciri khas daripada Limbangan batu-batuannya berbentuk segitiga. Ini contoh salah satunya ini. Nah, ini juga sama, maaf punten. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini ada sudut segitiganya kan? Ya. Nih, ini sudut segitiga ini. Ini ada ketajaman. Kayaknya misalkan kalau misalkan begini mungkin aja, tapi kan kita tidak tahu. Iya, baru praduga mungkin itu juga ini juga sama tuh. Ini juga sudut segitiga kayak balincung gitu. Ini ada sudut-sudutnya juga gitu kan. Maka saya sangat tertarik untuk meneliti. Oh iya, ada sudut-sudut di mana Limbangan itu memiliki ciri batuan yang memiliki sudut segitiga. Yang jadi saya pikirkan bahwa berarti di Limbangan itu bukan manusia sekarang, tapi sejak zaman dulu itu udah ada. Ini terbukti, ini kalau lihat saya, prinsip saya ini ada batu-batu karuhun, berarti dulu itu memburu ataupun bercocok tanam dengan cara alat-alat begini. Ini hampir sama dengan daerah-daerah purba yang lain seperti di Gunung Padang juga bentuk-bentuknya begini. Mungkin ini juga Limbangan bisa dianggap bahwa punya sejarah purba juga. Ini bisa jadi. Dan ini juga ada batu yang lebih unik lagi nih. Ada. Ini kalau ini ditemukan di Pasir Asana, di Prabu Wijaya, di Prabu Wijaya Kusuma kayak gini. Ini sangat unik. Ketika saya lagi jalan-jalan, ternyata ada batu yang lagi dibongkaran, digali. Ya, saya tengok kan, saya suka jadi ayah naluri gitu. Pasti akan ditemukan apa gitu. Ternyata ini seperti ini gitu. Ada ininya gitu, ada ketajaman. Terus ini sudutnya bagus sekali gitu. Terus ini sudut segitiganya juga ada. Ini patah, saya lem. Karena kalau tidak dilem nanti hilang. Nah, ini saking ingin menyelamatkan bahwa ini ketajamannya itu seperti ini gitu. Seperti ini. Ini belakang ini kayak alat alat pemukul gitu. Aduh. Mungkin menurut saya ini adalah alat untuk serbaguna. Mungkin saja ini buat bercocok tanam juga bisa, buat berburu juga bisa. Ini juga kelihatan motong juga bisa motong juga, Bos. Makanya saya percaya bahwa Limbangan termasuk punya masyarakat purba dulunya, berarti Limbangan punya andil untuk sejarah. Oke, ke belakang itu ada yang itu. Yang mana? Kita ke belakang lagi yang Siap. benda selanjutnya. Ya. Oh iya. Nih, kalau benda ini nih, ada juga benda yang sangat menarik ya. Ini ditemukan di Kampung Pangerenan, Desa Pangerenan. Yang salah pipih ya? Tapi kalau menurut mata hati saya, ini adalah kayak kujang gitu. Cuman cuma ini patah kan, ini patah nih. Ini kayak kujang ini. Jadi kayak kepala kujang gitu. Tapi kita kan hanya mereka-reka aja ya. Cuman tapi ini kan jelas ini sempurna banget gitu. Ini sangat sempurna Limbangan ini tuh. Ada lubang tuh, ada lubang. Iya, lubangnya sempurna gitu. Kalaupun ini bekas air atau apa, saya rasa nggak mungkin gitu, tapi bisa aja ya. Tapi ini sempurna dan bentuknya itu seperti kujang itu kalau ada kesini gitu kan. Tapi wallahu alam ya, kita tidak tahu. Cuman ya mungkin ini pisau gitu, atau cuman pisaunya mungkin menyerupai hampir ini seperti ini gitu kan. Ini banyak sekali. Nah, kalau bentukannya tadi kan ada bentukan segitiga ya. Nih, ini segitiga juga kan? Ya. Iya, tuh yang gede itu ada. Ini gede, ini segitiga. Aduh, ini segitiga. Tuh. Kan? Jadi bentuk segitiga itu banyak, hampir ada 13 ya kalau saya udah hitung, cuman kita penempatannya belum ini saya rapihkan. Hampir rata-rata yang tuh kan, ya kan? Ada hampir rata-rata. Kenapa harus begini? Ya, kalau kenapa? Berarti ada alat alam itu mungkin tidak segini, tapi hampir sama semuanya. Dan tidak satu. Iya, kalau satu bisa aja kan, tapi kalau terus berulang berarti itu adalah artefak karena diulang kan, seperti gini, seperti kapak beliung. Itu kapak beliung kan bentuknya sama, ada yang kecil, cuma bahan-bahannya berbeda. Nah, berarti ini berulang. Gitu. Cuman yang kita bingung zaman apa, siapa yang menggunakannya gitu. Makanya dengan adanya museum ini juga berarti kita tahu bahwa
Ya juga saya juga haturkan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah melestarikan barang-barang ini, dan kita tahu bahwa betapa banyak barang-barang yang sebetulnya bukan di daerah lain saja, di Limbangan ini pemirsa, di Limbangan ini baru sebagian baru kecil, satu desa, dua desa, belum yang dari yang banyak lainnya. sekali ini barang-barang yang memang Ini contoh perlu. Kalau saya amati gitu Iya. kan, ini seperti tapak harimau gitu kalau. Iya. Tapi bukan berarti apakah ini artefak atau bukan, atau mungkin aja ini adalah lumpur ya, Iya. lumpur. Tapi misalkan harimau itu nginjak pada lumpur, tiba-tiba ada letusan gunung Iya, berapi yang pada akhirnya ini jadi jadi fosil, jadi bisa saja. jadi teras gitu kan. Iya. Ini mungkin aja, tapi apakah ini juga artefak atau bukan kita tidak tahu. Tapi yang pasti ini yakin seperti ini bekas kaki harimau. bekas kukunya nih. Iya. Ini jari-jari yang jarinya bulat ini yang tengah betul, ya. Betul Jadi, mungkin saja. Iya, kayak ya mirip aja, cuma Iya. dan emang betul mirip. Iya, hanya bisa menduga, tapi tidak meyakinkan itu sulit. Iya. Satu saja yang saya bangga datang ke sini, bahwa saya bertemu dengan benda-benda bersejarah yang sebelumnya saya tidak mengenal, dan merasa bahwa di Limbangan itu tidak ada itu. Loh, Bambu apa ini? Apa? Nah, kalau ini bambu, dulu hampir saya punya banyak bambu yang seperti ini. Cuman karena ada mistis, saya buang semuanya. Karena tapi kita nggak suka berbicara mistis ya. Jadi gini, tapi nggak enak ya kalau ngobrolnya. Tapi ini kan dulu ini sedikit cerita misalnya. Enggak, mistisnya betul terjadi. Tapi saya kan sebagai akademisi nggak mungkin berbicara mistis lagi. Cuman ada suatu hal, dan itu banyak saksinya dari keluarga. Jadi kita menyimpan berbagai macam bentuk bambu yang kayak gini, dan kita selalu mencari ya. Ternyata ada yang menangis gitu, ada yang menangis aja. Saya cari gitu, kemana gitu. Ternyata pas di bambu ini gitu, pas di bambu itu kita nggak enak ya ngobrolnya. Tapi memang ini hanya sejarah aja kita. Kalau dulu itu yang sekarang yang dicari mungkin termasuk awi buta, mungkin bisa saja nih. Ya, saya tidak tahu ini teh, pokoknya mah senang aja, masih banyak ya bambu-bambu yang kita yang unik-unik yang seperti ini. Ya saya simpen aja gitu, karena apa, ini alam ya, ini alami. Cuman yang tadi mungkin untuk para penggemar bambu ini sebagai pengalaman, memotong bambu itu jangan sembarangan, hati-hati. Kita harus ada etika, jangan terjadi seperti saya. Walaupun itu hanya kejadian tidak benar ya, atau tapi gini Bu, yang saya tahu kan halusinasi lah gitu. Enggak, sebetulnya kan gaib itu ada, cuman nempelnya pasti di benda. Makanya kita juga harus menghargai. Seperti Ibu di sini kita lebih menghormat benda dengan cara membuka senda. Karena membuka senda kita harus kena juga dengan tanah, bahwa ini ada kita itu dari tanah, mungkin insya Allah gitu. Yang saya tahu ini juga saya mau tanya nih, ini kayaknya dari mana Bu? Ya ini di Galuh Pakuan. Galuh Pakuan, subhanallah. Ini anak saya yang nemuin, Mama. Saya temuin ini katanya hadiah buat Mama. Owi jago naro batu. Katanya di mana? Banyak orang yang mau. Cuma saya simpan gitu. Karena Galuh Pakuan juga sebagai sumber peradaban, dan batu-batuannya ditemukan batu ini. Walaupun saya tidak tahu apakah batu ini bawaan ya, dari mana, atau misalkan orang bawa jatuh, saya tidak tahu kan. Tapi ini ditemukan lokasinya di sana. Ini hasil pandangan mata saya bahwa ini bahannya itu mungkin kuningan, mungkin juga emas. Tapi yang jelas di Limbangan juga ada, kalaupun ini asli dari Galuh Pakuan, berarti ada bahan galian juga. Bagus juga. Oh siap. Ini apa sih Bu, bisa jelaskan Bu ini? Oh kalau ini mah masyarakat, jadi nih seperti ini. Masyarakat itu masih menyimpan benda ini dianggap rongsok gitu kan. Dia jual gitu kan, daripada dijual jadi rongsok dihancurkan. Ini jadi tempat sejarah. Ya lebih baik ya saya ambil gitu kan, saya ambil. Ya saya simpan, walaupun benar bahwa ini sudah tidak
sudah tidak layak gitu kan. Tapi bagi layak saya ini, jadi sejarah, Bu. Iya, tapi ini sebagai bukti bahwa ada benda-benda yang seperti ini. Ini juga kuningan banyak. Iya, ini juga Ini kuningan. sama. Tuh, aduh, ya ampun. Kuningan asli, Bu. Ini berat sekali. Kalau bukan kuningan asli mungkin berkarat. Ini berat sekali. No. Ya, seperti itulah. Hanya sebagai ciri aja sih. Nah, ini peradaban. Ini mah peradaban Pukanges ya, Bu ya? Nih, ini peradaban. Kita tidak tahu, tapi dulunya ini apakah tukang es karena ini ada suaranya jadi tukang es, atau memang dulunya ada peradaban lonceng gitu. Kita tidak tahu kan, tapi jenisnya banyak. Iya. Ini, tapi memang ini juga kita perlu bahwa Ya, peradaban. kan? Nih, kayak gini tuh, seperti aduh, ini katanya nggak boleh disuarakan. Nggak boleh, karena ada yang namanya lonceng itu. Kita tidak ada suara-suara, tidak boleh aja gitu. Jadi kita mengikuti aturan. Kalau lonceng nggak boleh disuarain, ya udah nggak usah gitu kan. Seperti ini. Nah, ini mah. Nah, itu mungkin zaman sekarang ya, tapi zaman sekarang, tapi modelnya model dulu juga. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak dipakai. Nggak dipakai, ini tahun 45 kesini lah. Iya, ataupun mas penjajahan. Ini juga bagus nih, seperti ini ya, tuh. Oh. Ini tempat mandi gitu kan? Mandi putri mungkin begitu. Diangkat. Apa ini? Ini dapatnya di mana, Bu, waktu itu? Ya datang aja gitu, jadi ada orang gitu nyimpen sini, ayo. Coba dibalik. Dibalik seperti ini. Wah, mungkin dulu buat gayung mandinya putri bisa saja. Zaman sekarang juga banyak ya, cuman kalau ini bahan kuningannya beda. Kalau yang sekarang itu sangat tipis. Iya. Kalau ini kan tebel. Iya. Ini juga ini sama. Ini juga udah segini udah dibersihkan gitu. Buat mandi kembang kan bisa bagus. Nah, ini gimana, Bu? Apa nih, Bu? Ini dikunci kayaknya lebih ini gimana? Ini dikunci bukan kita takut ya, cuman karena barang-barang kecil. Iya. Kita belum menuliskan satu persatu gitu kan, ini dari mana. Jadi tapi sudah ada catatannya. Cuman ya karena saya juga tidak selalu menempati di sini, jadi kita ini. Iya. Daripada jatuh ataupun ada anak-anak yang main gitu ya. Anak-anak suka ribut kan. Kalau gini tapi kita kan kelihatan ekstra di sini, kelihatan bahwa ini barang keluarga gitu. Oh, alhamdulillah. Kalau ini barang keluarga, karena keluarga juga dulu ada sejarahnya ya. Ini Pak, dulu mau Parenti Nyepa ya, Bu? Iya, Parenti Nyepa ini. Parenti Nyepa untuk Nyepa itu bahasa Indonesianya apa ya? Makan sirih. Iya, makan sirih. Makan sirih. Ini juga tuh tempat untuk lilin. Dan dulu mah belum ada listrik, jadi pakai lilin nih. Ya, lilinnya bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus. Berarti zaman dulu tuh orang kaya semua. Oh iya, orang kaya. Apa? Benda-bendanya bagus-bagus, tapi sederhana, tapi nilai seninya tinggi. Iya. Ini mah kemarin ada yang datang ke sini kemarin, ini udah nggak ada ini teh namanya teh. Lukanya. Bukan yang ininya teh, apa sih namanya, kita nggak tahu. Gongsonya gitu, nggak ada ininya, harusnya ada gitu. Oh iya. Satu lagi. Tapi ini tua sekali. Sekali. Ya, tua. Ini karatannya. Iya. Tapi saya nggak, kalau megang kerisnya bukan takut apa-apa, takut karatnya. Iya, takut karatnya harus di. Karena dulu kan keris itu untuk senjata ya, senjata bahwa itu pakai kura-kura juga bisa. Kalau ini juga sama, nyimpen ini mungkin zaman sekarang, tapi kan kalau disimpan ini akan jadi benda. Tapi ininya sudah karat hijau juga sih. Udah lama juga. Tapi kalau lihat batangnya zaman sekarang ya. Iya. Ini kalau yang kayak gini banyak dibuat baru. Iya. Tapi kelihatan kalau udah lama mah ini udah tulisannya udah mulai tipis. Ada, nanti ada kita lihat kan yang hasil dari limbangan sendiri ada, tapi kuningannya beda.
adalah Ikro Hapidin. Nah kalau ini juga sama ini tombak. Tuh. Ini tombak ini dari Galuh Pakuan asli. Oh iya 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 iya. Ini dari Galuh Pakuan. Jadi Limbangan juga ada yang disebut Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Ya, Galuh Pakuan artinya itu pusar kota. Oh gitu. Tuh ini. Mungkin saja Bu, bekas gulang-gulang itu mungkin. Iya. Atau bekas Bekas berburu, iya bisa aja. bekas perang kita tidak tahu. Kalau bekas bercinta bukan ini yang kembang. Ya. Ya. Nah ini yang paling Nah, yang ini paling unik tuh ini. Kalau ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu adalah hak orang tua saya. Iya, ya. iya, iya, iya. Cuman kalau ini saya bisa jelaskan kalau yang ini. Kalau ini ditemukan di sini, gitu kan. Waktu kita buat museum ternyata di belakang ada benda seperti ini dulu hitam gitu. Akhirnya kita merasa apa sih nggak naon maksudnya tuh tidak tertarik tadinya. tidak tertarik apa sih gitu. Tapi tapi setelah digosok, setelah ada tulisan Turkinya, terus juga katanya sejarahnya juga dulu ada hubungannya dengan Mesir gitu kan, karena Prabu Kian Santang juga hidup di sini gitu kan bersama Eyang Kapunuhan gitu, ada di bawah disebut ini kelihatan Turkinya. Turki ini di daerah Arab ya, bukan turunan Kido ya. Mungkin aja turunan Kido. Tapi kan tulisan Arab. Auranya gimana Ki? Auranya ini lumayan. Tapi yang pun insya Allah tidak berbahaya, dan dia minta untuk dilestarikan, bukan untuk dipuja tapi dilestarikan sebagai tanda bahwa kita mencintai budaya, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang mencintai budaya dan perjuangan bangsanya. Insya Allah ini barangnya, insya Allah. Ini adalah satu paket ya. Ini bisa ditemukan pun di daerah sini, di daerah yang mana dibuatnya museum Nyai Tanggulun. Ini bisa disatukan. Anehnya tidak bersamaan. Jadi ditemukannya tidak bersamaan. Jadi satu minggu ini. Satu minggu pisaunya. 2 minggu kemudian sarangnya iya. Jadi Jadi 2 minggu ada 14 hari. Mungkin saja hasil terkikis, mungkin jadi satu ke sana satu ke sini. Akhirnya terjauh karena lama. Nyatu ya. Iya, nyatu. Ya terus kayak ini kan jodoh. Iya, jodoh. Tidak boleh dipisahkan. Iya. Jodoh. Kan jodoh itu pasti bertemu. Tapi bertemu belum tentu jodoh. Ini jodoh-jodohnya. Ternyata dibuatnya juga museumnya di sini, ini juga menunggu jodohnya harus disimpan di sini. 4 meteran ketemunya dari lokasi yang satu ke lokasi yang Oh, jauh juga ya. Berarti begitu dahsyat. Nah ini juga hebat. Ini di Galuh Pakuan nih. Ini bata zaman Belanda tapi kalau ini. Oh iya. Jadi bata itu terbuat sangat besar ukurannya. Batako ya. Tapi batako ini adalah bekas rumah bangunan Belanda. Berarti Belanda hidup gitu kan. Belanda berarti ada di kita. Ada Hong kan? Ada pabrik sereh wangi. Oh iya, sereh wangi di sana. Dulu katanya Jaya ya ada sereh wangi. Kita tuh pusat, jadi sebenarnya pusatnya peradaban itu sebenarnya kota. Makanya ada yang bilang Limbangan itu dari bahasa jalma alim saimbangan dengan Cirebon. Alim itu ahli ilmunya. Cirebon pada waktu itu penyebaran agama Islam. Makanya kalau orang Limbangan itu tidak bangga dengan Limbangannya, wah terlalu. Ini Limbangan itu banyak sejarahnya sekali. Hampir di mana-mana. Ini terbukti hanya baru 2-3 desa ya. Iya, dua desa, tiga desa udah sekian ini. 4 desa kali ya. Ini benda itu Galuh Pakuan. Iya. Pasirwaru, iya. Pangerenan dan Ciwangi. Iya. Tapi yang paling banyak adalah Desa Ciwangi dan Pangerenan, gitu. Karena saya lewatnya ke sini tiap hari, gitu kan. Terus peradabannya juga yang selalu saya lewati adalah Ciwangi dan Pangerenan. Iya, makanya kita juga harus membongkar
kenapa ini ada ini taruh di kita ada Gunung Sanghyang. Kenapa Gunung Sanghyang? Kenapa tidak lain gitu? Karena Sanghyang orang-orang yang memang diutus mungkin untuk menyempurnakan kehidupan ataupun itu di sini apa judulnya atau apa kita juga harus membongkar karena tidak kalau namanya Babakan itu hampir semua daerah di Indonesia di Jawa Barat itu ada Babakan tapi kalau tulisan Gunung Sanghyang jarang sekali. Berarti itu juga ini buat semua yang mendengarkan acara ini juga harus kita bongkar juga ya. Mudah-mudahan saya punya kakak Ibu Ani yang insya Allah mungkin bisa membantulah ke depannya bahwa inilah Limbangan punya sejarah sendiri. Limbangan itu adalah daerah yang memang dulunya sudah ada kerajaan. Contohnya dari mulai adanya Sunan Rumenggong, adanya Batara Guru di sini. Apa sih judulnya tadinya Batara Guru itu juga kita harus membongkar juga. Apalagi ini maaf ya Bu, tadi saya ngobrol dan minta izin sama Abah. Ini juga barang warisan yang memang sudah tua sekali. Ini sekitar 500 tahunan. Ini zaman Sunan Rumenggong kalau nggak salah. Ini sudah usianya sudah 7 turunan katanya. Ini mudah-mudahan ini jadi sejarah bahwa insya Allah kedepannya inilah mungkin mudah-mudahan suatu waktu pemerintah daerah, kalau daerah berat, pusat itu lebih menghargai betapa gigihnya seorang Ibu Ani, seorang ibu yang tetap melestarikan budaya. Satu tujuannya itu untuk anak-anak cucu kita bahwa di Limbangan ini ada sejarah, bukan untuk dipakai mistik, bukan dipakai musik, tapi inilah penghargaan kepada karuhun kita bahwa di Limbangan ini ada sejarah. Iya. Terakhir Bu, ini gimana pesannya Bu? Iya. Kalau tadi kita bahas dulu sedikit ya tentang Gunung Sanghyang ya. Iya. Gunung Sanghyang itu kita juga memiliki naskah kuno yang memiliki tulisan yang ada Sanghyang-Sangyangnya gitu. Iya. Cuma harus ada penelitian dari filologi gitu kan. Nah, terus kalau misalkan Eyang Sabadora, Raden Sangyang Sangkala itu juga ada makam. Jadi cerita seperti mirip dengan Aji Saka, hampir sama dengan Gunung Sanghyang. Cuma kalau Gunung Sanghyang itu tulisan aksara Sundanya Hana Carakanya ada. Terus juga makam Eyang Sabadoranya, saya makam Raden Sangyang Sangkalanya juga ada gitu. Nah, inilah sebagai bukti. Jadi kita tidak usah mengarang cerita bagaimanapun juga sah-sah aja. Tetapi yang kita perlu buktikan ada tidak gitu buktinya ya. Salah satunya Gunung Sangyangnya ada. Makam Eyang Sabadoranya ada, dan tulisan tentang Hana Carakan juga ada. Jadi saya sebagai pegiat budaya, saya tidak berpikir bahwa akan memiliki benda-benda seperti ini, tapi ini adalah ada izin dari leluhur, ada izin dari semesta, mungkin alam merestui atau apa. Dan juga Allah juga memberikan petunjuk kepada saya untuk memberikan informasi bahwa Limbanganlah sebagai peradaban dari A sampai Z, gitu kan. Nah, kami punya moto untuk ini bahwa di dalam komunitas kami juga komunitas budaya Yayasan Limbangan Wangi, panceg, ajeg, seseg gitu kan. Nah, terus juga dalam moto kami di dalam peradaban, ngahiap, ngajagi, ngariksa. Jadi ngahiap hayo gitu kan. Yo, kita sama-sama berarti ya. Ngajagi ya kita jaga. Ngariksa kita nanti ada apa? Sesuatu kita yang dilestarikan, diatur sedemikian hingga kita ikut mengamalkan, kita ikut melihat ada apa. Meneliti sampai titik terakhir kita berpikir gitu. Masalahnya di sinilah saya baca sejarah Prabu Siliwangi itu orang tuanya itu Prabu Mandalawangi itu waktu perang Bubat, menurut sejarah yang saya baca itu adalah meninggalnya itu di Gunung Batara Guru. Nih sampai merinding, di Gunung Batara menurut sejarah. Karena kan dulu belum ada wartawan. Pada waktu perang Bubat belum ada wartawan. Jadi itu mungkin yang saya tahu. Alhamdulillah Limbangan ini ada sejarah gitu ya. Terima kasih mungkin ya. Closing aja udah. Terima kasih. Makasih ya Kang ya. Oh siap. Mangga hatur nuhun, sami-sami hatur nuhun parantos sumping ngabagjakeun ka ieu anu aya di Palih. Ya itulah pemirsa Ganjil Misteri, koleksi-koleksi di salah satu museum di mana
dikumpulkan benda-benda yang bersejarah. Di sini banyak banget sih, ada ribuan kalau dihitung. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Ganjil Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.